wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semua ya. Alhamdulillah kita hari ini di hari Selasa tanggal 30 ya. Hari apa ini, Selasa betul atau ya betul, Selasa tanggal 30 Maret 2021. Kita bisa belajar kembali di mata pelajaran produktif TKJ ya. Dan kita semua masih diberikan kesehatan ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang timbul dari beberapa orang ya, dan mungkin juga ada siswa juga yang bertanya. Pertanyaannya itu seperti ini, Pak, apakah kita bisa mendapatkan pendapatan atau tidak hanya dengan bermodalkan internet? Nah, internet itu sebetulnya fungsinya apa saja selain untuk browsing yang kita ketahui ya. Nah, oke. Jika kita jawab sebetulnya bisa ya, karena internet ini cakupannya sangat luas ya. Internet itu bisa sebagai kita media jejaring sosial, juga bisa sebagai alat ataupun media pekerjaan ataupun mendapatkan pendapatan untuk si user ini sendiri, dan juga yang lainnya ya. Tapi yang akan kita bahas tadi pertanyaannya bahwa apakah bisa kita mendapatkan penghasilan dari sebuah internet? Tentu saja bisa ya. Kenapa? Karena banyak orang yang memang bekerja itu sangat bergantung atau ketergantungan dengan sebuah internet. Jadi mereka yang bisa memanfaatkan internet ini menjadi sebuah pendapatan atau mempunyai penghasilan untuk membiayai perekonomiannya sendiri ya. Nah, bagaimana? Oke, kali ini kita akan membahas beberapa cara ya. Tapi sebelum ke sana kita harus membahas dulu bagaimana dan sejarahnya seperti apa, serta alatnya itu apa ya, yang bisa kita jual belikan. Oke ya. Tapi sebelum ke sana, dalam untuk mendapatkan pendapatan sehari-hari, untuk mencukupi ekonomi dari internet, kita bisa mendapatkan hal-hal yang memang bisa kita tarik keuntungan di sana ya. Namun kita harus memiliki sebuah dompet terlebih dahulu ya. Seperti kita sendiri ya, dalam kehidupan nyata kita bekerja lalu mendapatkan upah atau penghasilan, lalu biasanya di tempat penyimpanan. Kalau untuk penyimpanan seseorang biasanya di dompet ya, ataupun di bank, itu wallet namanya ya, yang disebut dengan wallet atau dompet. Nah, dalam internet pun ada yang disebut dengan wallet, yaitu dompet digital ya, atau digital wallet ya. Nah, digital wallet ini sudah menyebar di beberapa kota, termasuk di Indonesia ya, banyak sekali. Bahkan di luar kota sana seperti Bandung, Jakarta itu sudah menggunakan dompet digital untuk bertransaksi. Jadi jarang menggunakan uang ya. Nah, karena kenapa? Melihat dari siklus ekonomi, pencetakan uang ataupun transaksi uang kertas, baik kertas ataupun logam, ini sudah mulai menurun ya tingkatan pencetakannya, dan siklus perekonomian sangat berkurang sekali di sana. Nah, sehingga pada tahun 2009 itu ada seorang penemu namanya Satoshi Nakamoto. Dia menciptakan sebuah alat transaksi ya, atau seperti uang namun dalam bentuk digital yang disebut dengan koin digital ya. Nah, kita akan bahas ke koin digital. Nah, ini koin digital ini yang akan kita bisa perjualbelikan ya. Koin digital itu banyak sekali jenisnya. Kita lihat ke layar ya. Kita akan lihat jenis-jenis koin digital yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan ya, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kita lihat koin-koin digital banyak sekali, tidak hanya satu ya. Ya, tapi yang sering familiar kita dengar itu ada satu Bitcoin, tapi sebetulnya banyak banget. Nah, ini kita lihat ke layar.
Sebetulnya koin itu ada banyak ya. Ada 100 lebih, mungkin 200-an ya ini. Ada nama-nama dari koin digital ya. Ada BTC atau Bitcoin yang sering kita dengar, ada INS ya, 1 INS, ada koin AAVE atau IV, ada koin ABIS, ada koin AChain, ada Cardano. Nah, ini koin-koin yang bisa di apa ya? Artinya yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan ya, karena dari setiap koin, nama-nama koin ini memiliki sebuah nilai ya, sebuah nilai yang jika dirupiahkan itu berbeda-beda ya. Kita lihat. Nah, cara melihatnya bagaimana? Kita harus melihat ke pasar trading ya. Namanya pasar trading, trade. Nah, nanti kita akan bahas trade itu apa ya. Nah, kita akan lihat di market ya. Nah, ini tadi kan ada BTC ya. BTC itu artinya Bitcoin, koin yang memiliki nilai. Salah satunya BTC atau Bitcoin. Nah, BTC ini kita lihat di paling atas ini. BTC itu jika dirupiahkan ya, itu seharga 830.253.000 rupiah. Nah ya, 830 juta itu satu Bitcoin. Nah ya, harganya diberikan harga sekisar, sekarang terupdate terbaru itu 830 juta. Nah, bagaimana dengan koin yang lain? Nah, koin yang lain pun memiliki tidak sama, tidak 830 semua ya. Beda-beda. Ini ada koin 10 ya. Koin 10 ini harganya Rp734. Nah, kebalikannya. Tadi tinggi sekali ya harganya satu Bitcoin. Kalau satu 10, kalau ke Indonesia rupiah kan itu hanya seharga Rp734. Nah, harganya. Kalau yang lain ada lagi, kita lihat ini yang 1 INS tadi. INS harganya cuma 64.727 rupiah ya. Nah, setiap koin ini beda-beda. Nah, inilah yang diperjualbelikan di dalam dunia internet ya. Koin. Nah, sampai sini ada pertanyaan ataupun paham ya? Nah, kita lihat di sini, ini pasaran koin-koin yang bisa di trading atau dimainkan oleh para pengguna internet yang bekerja di bidang internet dan mendapatkan penghasilan, salah satunya ini. Oke. Nah, ini namanya aplikasi ini, mungkin ada yang bertanya, Pak, ini aplikasinya apa? Ini namanya aplikasi dompetnya tadi ya. Untuk bertransaksi tadi kita harus memiliki sebuah dompet digital. Nah, dompet digital itu banyak banget ya. Kalau di luar yang memang resmi itu ada Trust Wallet, ada Coinbase. Nah, seperti di bawah ada Coinbase, ada Trust Wallet ya. Kalau Indodax Indodax itu dompet wallet yang sudah resmi dari Kementerian Informatika atau Keminfo ya, untuk transaksi Bitcoin ataupun koin-koin digital yang lainnya ya, yang disebut dengan trading ya. Nah, Pak, bagaimana kalau yang ada aplikasi? Nah, ini pertanyaan lagi ya. Ada aplikasi yang tidak pakai Bitcoin tapi dia dapat penghasilannya banyak. Nah, itu di bawah dari koin-koin tadi ya. Mereka, para developer ataupun pembuat aplikasi itu mempromosikan aplikasinya agar banyak dilihat oleh orang dan menawarkan sebuah imbalan ataupun hadiah kepada si penggunanya yang menginstal ataupun memasang di perangkatnya masing-masing, dan diberikan imbalan oleh si developer atau pembuat dari aplikasi itu ya. Contohnya banyak banget. Gue juga pakai ya. Selain tadi trading Bitcoin, ada juga aplikasi-aplikasi yang tadi disebutkan atau dijelaskan ya. Seperti di sini ada. Nah, ini dia banyak, ada kotak uang, ada play ya. Ada play, ada tapi box ya. Ada hello, ada my babe dan sebagainya, banyak banget ya.
Tapi kita juga ingat harus punya dompet digital. Pertama kali untuk mendapat penghasilan harus memiliki dompet digital. Banyak dompet digital itu ya. Kalau di luar negeri itu yang internasional itu PayPal. Nah ini yang ini ya, PayPal. Nah ini adalah dompet digital yang khusus untuk mewadahi koin, bukan koin ya, tapi dalam bentuk bukan rupiah, tapi bentuknya adalah dolar ya. Nah ini PayPal ya, PayPal. Nah saldo PayPalnya, walaupun Bapak tidak belum ya, karena Bapak tidak main di sini juga, belum ke PayPal ya, masih di Indodax. Nah ada juga dompet digital yang bisa digunakan di seluruh ibu kota ya. Contohnya ada Oppo, ada GoPay ya, ada Dana. Nah, kebetulan Bapak pakai Dana di sini. Nah, Dana itu seperti ini. Ini adalah salah satu dompet digital yang digunakan di beberapa ibu kota ya. Seperti di Bandung itu rata-rata sudah menggunakan transaksinya ya, jual beli itu sudah menggunakan digitalisasi. Jadi setiap warung ataupun yang disebut outlet di mall ya, di mall itu sudah menggunakan barcode. Nah jadi tinggal scan saja, kita mau apa ambil, lalu cara membayarnya itu di scan ya, tanda ini ya. Nah ini Bapak bukan promosi Dana juga ya, tapi dilihat di sini Dana ya. Kita jadi tinggal kalau kita mau belanja, kita lihat saldo kita dulu, saldonya berapa. Ini contoh Bapak ada 26.900 ya. Jadi kita nanti tinggal pindai, lalu diarahkan ke barcode yang ada di outlet yang kita beli ya. Nah jadi tinggal di scan ya, lalu nanti akan terpotong secara langsung saldo Dana kita dan transaksi sudah berhasil. Artinya kita bertransaksi jual beli tadi ya, tanpa menggunakan uang tadi ya. Jadi semua serba lebih dipermudah lagi. Dari uang dulu dirubah menjadi hanya membawa ATM saja. Lalu sekarang sudah tinggal membawa handphone saja, kita sudah menggenggam dunia ya. Jadi itu yang disebut dengan smartphone tadi ya, handphone pintar. Nah ini Dana ya. Nah Pak, bagaimana sih Pak supaya saldo Dana kita banyak contohnya, ataupun GoPay ataupun Oppo kita ya, kita isi ulang saldo di sini, bisa melalui transfer bank ataupun lewat Alfamart buat kalian ya, ataupun Indomart bisa ya, ataupun mencari gratisan. Nah cari gratisan itu ya dari tadi yang aplikasi-aplikasi penghasil saldo Dana, Oppo dan sebagainya ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan kan, ada salah satu aplikasi memang penghasil saldo seperti ini, Hello, kotak uang, lalu ada snack video, TikTok juga ya masuk ya. Bahkan ada klip clap kalau Bapak main klip clap juga dan sebagainya. Bapak bukan mengajarkan yang tidak baik, tapi sisi baiknya, sisi positifnya itu kita bisa memiliki penghasilan sendiri ya, walaupun hanya di rumah, jadi nggak tiduran doang ya, tapi kita ngasilin. Terkadang banyak juga yang orang tiba-tiba hanya diam di rumah tapi uangnya banyak banget nih, dia hanya main internet saja, main komputer ataupun main handphone, tapi kok uangnya banyak, nggak kerja nggak apa, disangka nyupang padahal tidak nyupang, tapi dia memang bekerja. Salah satunya seperti ini ya. Nah tadi dalam skala kecil yang aplikasi Hello dan sebagainya. Ada juga yang skala besar itu seperti ini. Jadi ada yang penghasil Dana gratisan, ada yang penghasil rupiah, tapi kita harus dengan cara menambang ya. Apa itu menambang? Menambang itu seperti emas ya. Kita setiap orang para penambang ya. Kalian tahu penambang ya, ada penambang emas, penambang bahan bakar, penambang dan sebagainya. Kita ambil saja penambang emas. Penambang emas, jika mereka sudah menggali, tujuannya adalah emas, yang mana emasnya nanti akan dijual dan untuk mendapatkan rupiah ya, Indonesia rupiah. Nah sama halnya seperti penambang emas,
tadi, kita akan menambang bukan emas dalam internet. Kita akan menambang sebuah koin ya. Koin yang mana koin itu koin yang tadi Bitcoin, ada Ten, ada Atom, ada Abyss ya, ada BNB dan sebagainya. Yang mana nanti setelah kita dapatkan dengan cara menambang ataupun trading, kita menambang dulu ya. Lalu kita jual dengan cara di trading. Nah, itu yang disebut dengan trading ya. Koin yang kita punya dari hasil nambang ataupun trade ataupun membeli deposit, itu kita simpan dulu. Nanti setiap jam update terus ataupun menit itu akan naik ataupun turun. Ketika naik, koinnya kita jual ya. Misalnya kita beli koin Bitcoin, satu Bitcoin harga 800 juta ya, atau jangan Bitcoin lah, kita ambil Dogecoin. Dogecoin itu sebesar 800 rupiah ya. 800 rupiah kita beli Dogecoin. Nah, tiba-tiba misalnya jam 10 kita beli Dogecoin, tiba-tiba jam 11 Dogecoin di market tadi yang di Indodax naik harganya menjadi 10.000. Nah, itu kita jual. Nah, dari 800 ke 10.000 berapa selisihnya? Nah, itu ya keuntungan kita. Berarti dapatnya berapa? 9.200 rupiah. Nah, itu cara trading tadi ya. Mengerti ya? Tapi selain trading ada juga menambang seperti aplikasi yang ini ya. Ini salah satu aplikasinya, tapi ini kalau ini harus deposit. Dan koinnya pun beda-beda ya. Ini beberapa koin. Ada Dogecoin, ada Ethereum Classic, yang ini ada Zcash, dan memiliki harga berbeda-beda ya. Di atas ada Litecoin, Ethereum, dan Bitcoin belum muncul ya. Harganya mahal. Kebetulan Bapak main di Dogecoin di sini ya. Nah, ini cara mainnya gimana? Pertama, kita harus deposit dulu. Artinya kita harus transfer dulu. Minimal transfer 30.000 ya. 30.000 transfer, kita ketik di sini. Lalu kita menggunakan bank transfer atau payment gateway. Payment gateway itu pembayaran di aplikasi ini ya. Tapi Bapak sarankan pakai bank transfer saja. Kalau belum punya bank transfer, kita bisa menggunakan Dana tadi ya. Dana itu nama banknya CIMB Niaga ya. Nanti kita akan bahas ya. Ataupun ada yang mau bertanya silahkan nanti ya. Ada juga, nah ini lihat ya, Bapak jelasin ya. Bapak dulu main ini ya. Pertama Bapak deposit dulu 30.000 ya. Lalu dari ini deposit paling bawah itu deposit tanggal 9 Maret ya. Dan tanggal 11 itu sudah ditarik lagi, udah diambil lagi. Dan tanggal 9 ke 11 berapa hari? 9, 10, 11, 3 hari ya. 2 hari lah ya, 3 hari kurang. Itu dari 30.000 karena sistemnya menambang ya. Dia sudah menjadi 35.000. Bapak takut scam ya ataupun pembohongan, Bapak akhirnya tarik, ternyata masuk ke rekening. Dan sampai sekarang Bapak masih main. Ini withdraw lagi, artinya tarik lagi, sedang ditarik 100.000. Bapak sedang menunggu proses dari Xbit ini ke rekening bank untuk ditransfer ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa ratus ribu ya. Penggunanya banyak banget ya di sini ya. Ada 975 di atas kanan, ada 975.000 user ya. Nah, ini salah satu salah satu aplikasi penghasil pendapatan dari internet tadi ya. Nah, ini beginilah. Oke, sampai sini paham ya bahwa banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan cuan gitu ya. Cuan dalam bermain internet. Jadi nggak hanya nonton video doang, tapi kita dapat penghasilan juga. Contoh ya kayak di TikTok snack video, kita nggak main game doang, tapi kita dapat penghasilan juga. Minimal bisa buat beli pulsa atau beli kuota kalian, buat kuota belajar lah ya. Dan kemarin sudah Bapak share yang Hello ini ya. Kita buka Hello ya. Ini Hello sama kayak snack video sebetulnya, cuma lebih ada gambar-gambar juga ya. Kebetulan Hello, yang mau install silahkan, kemarin sudah Bapak kasih ya. Dan alhamdulillah Bapak sudah mendapatkan ya lumayan ya dari Hello ini.
sudah 30 ribuan lebih lah ya dalam waktu 5 hari ke belakang. 30 ribuan doang ya dengan cara nonton ya, nggak nonton juga nggak lama, paling 10 menit ya atau 5 menit karena waktu opa nggak terlalu banyak ya. Lalu sudah dapat 30 ribuan dan masuk ke saldo dana ya, dan dana itu tinggal sisanya tinggal 20 ribu sudah opa tarik untuk masuk ke rekening, dan kadang kalau nggak punya pulsa ya opa tarik juga dari dana ya. Nah ini total sisanya ya, sebetulnya sudah lebih dari ini penghasilannya. Kemarin sudah sampai 32 ribuan kalau nggak salah ya. Nah ini 31 diperoleh 31 ribu ya. Ini bisa, caranya kita bisa nonton ataupun kita bisa mengundang teman ya. Sampai upnya itu sampai kita bisa mendapat 2000 bahkan lebih ya. Ini aplikasi Hello. Sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, dan untuk absen itu silahkan isi di kolom komentar ya. Absen hari ini silahkan diisi di kolom komentar. Mungkin cukup sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Kita lanjut ke grup e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.